hari ini. Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang. Bersama saya, Ulan Valeri. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah rumah di daerah Pampangan, pinggiran Kota Padang, ludes terbakar. Kurir ganja lintas provinsi ditangkap. Polisi sita 47 kg ganja asal Sumatera Utara. Kepala Asrama Haji Padang dilaporkan ke Menteri Agama karena diduga terlibat nepotisme dalam penerimaan P3K. Asap hitam membumbung ke langit dari sebuah rumah yang terbakar di Pampangan, Kecamatan Lubuk Begalung, Padang, Sabtu pekan lalu. Dinas Kebakaran Padang mengerahkan 5 unit mobil pemadamnya dengan 60 personil ke lokasi untuk memadamkan api. Rumah yang terbakar berada di lokasi yang padat permukiman. Selain itu, jalan menuju rumah yang terbakar terbilang sempit, sehingga mobil pemadam kebakaran kesulitan untuk bermanuver. Tapi petugas tak kehilangan akal. Api dipadamkan dari 2 arah, dari depan dan dari belakang rumah. Petugas harus memadamkan api dari atap rumah yang berada tepat di belakang rumah yang terbakar. Hal itu dilakukan agar kebakaran tak meluas. Dengan cara seperti itu, api dapat dipadamkan sekitar 30 menit setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Kami dari Mako dapat informasi dari warga lebih kurang jam 6.25 pagi. Ini satu buah rumah lebih kurang setengah jam dari kebakaran dapat selesai. Penyebabnya lagi diselidiki oleh pihak yang berwenang. Kebetulan yang terbakar pagi, alhamdulillah kami lancar sampai ke lokasi. Ada lebih kurang 5 unit dengan 60 orang personel. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun kerugian ditaksir mencapai 500 juta rupiah karena tak banyak barang dan perabotan rumah yang berhasil diselamatkan. Penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi. Alfi melaporkan dari Padang. Seorang warga negara Norwegia bernama Gabriel Wilhelm Kilan dan berusia 71 tahun ditemukan tewas di aliran anak sungai di Jorong Lubuak Tabuan, Nagari Pangkalan, Kecamatan Pangkalan 50 Kota pada Jumat pagi pekan silam. Jasad korban ditemukan warga mengambang di sungai. Di sampingnya terdapat sebuah sepeda. Dugaan sementara, korban tewas usai jatuh dari jembatan saat bersepeda. Jasad korban awalnya ditemukan oleh warga dengan posisi saat ditemukan berjarak 5 meter dari titik jembatan yang menjadi lokasi korban terjatuh. Sebelum jatuh ke sungai, diduga kepala korban mengalami benturan. Hal ini terlihat dari besi jembatan yang mengalami kerusakan. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung mengevakuasi jasad korban dan mengamankan barang-barang miliknya. Mayat sudah mengambang di Sungai Jorong Lubuk Tabuan, Nagari Pangkalan, Kecamatan Pangkalan. Yang bersangkutan sesuai dengan paspor warga negara Norwegia. Dapat kami jelaskan bahwasan dari pemeriksaan medis di Puskesmas Pangkalan untuk tanda-tanda kekerasan belum dapat kami simpulkan. Karena untuk langkah selanjutnya kami akan memintakan visum luar dan visum dalam di Rumah Sakit Bayangkara. Jasad korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara di Padang untuk divisum serta menunggu pihak Kedutaan Besar Norwegia. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 kota. Jatuh loh. Warga Nagari Batu Kalang, Padang Pariaman dihebohkan dengan penemuan bunga bangkai Amorphophallus titanium yang berada di sebuah tebing di pinggir jalan kampung menuju areal persawahan. Awalnya disangka hanya tumbuhan biasa,
Namun setelah menimbulkan bau busuk, barulah diketahui bahwa sumber bau busuk berasal dari tumbuhan langka ini. Sejak penemuan itu, warga sekitar ramai mendatangi lokasi untuk melihat bunga bangkai. Warga sekitar telah membersihkan semak-semak di sekitar bunga bangkai, sehingga dapat dilihat warga dari bawah tebing. Menurut warga yang menemukannya, ini adalah penemuan yang kedua kalinya di lokasi itu. Beberapa bulan lalu juga tumbuh bunga bangkai, namun kemudian dirusak warga hingga layu dan mati. Kini telah dipasang papan pengumuman untuk tidak merusak tanaman yang dilindungi tersebut. Kita kan sering lewat di sini, dari sawah, itu kan ada baunya yang nggak aneh, kan itu bunga bangkai. Itu dilihat, kita bunga ini yang tumbuh itu kan. Sebelumnya kan sudah tumbuh juga bunga ini, tapi kan sempat dimusnah orang kan itu. Nah kemarin baru dibersihkan, dijaga sama warga sini. Bunga ini dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 juga menyatakan bahwa bunga bangkai termasuk dalam tumbuhan yang dilindungi. Dalam kondisi normal, bunga bangkai bisa berukuran tinggi 2,5 meter dan lebarnya mencapai 1,5 meter. Bunga ini hanya mekar selama 7 hari. Setelah itu, layu dan membusuk. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Di tempat inilah Jorong Padang Bintungan, Nagari Sialanggaung, Kecamatan Kota Baru, Sulistiawati membuka usahanya. Perempuan yang merupakan transmigran asal Wonogiri, Jawa Tengah, memberanikan diri membuat keripik tempe. Bahan kacang kedelai yang dijadikan tempe mentah ini selanjutnya digoreng menjadi keripik tempe. Setelah masak, kemudian dimasukkan ke dalam bungkus plastik dan dikemas menggunakan mesin dan diberi label merek dagang dan kemudian dipasarkan. Usaha keripik tempe dimulai tahun 1998. Awalnya merupakan usaha orang tuanya. Penjualannya pun dilakukan secara tradisional dengan membuka warung di depan rumah dan sebagian dititipkan di warung lain dan di pusat penjualan oleh-oleh. Kesuksesan usaha keripik tempe ini tak lepas dari dukungan Dinas Koperindak Darmasraya yang memberikan bimbingan berupa pelatihan teknis dan pemasaran, serta bantuan plastik dan kardus. Namun ketika terjadi wabah COVID di tahun 2020, bisnis ini sempat goyang, tapi tidak sampai bangkrut. Pemiliknya kemudian memutar otak dengan melakukan penjualan secara daring. Ternyata peminatnya banyak dan terus meningkat setiap tahun. Saat ini, Sulistiawati memiliki 15 pekerja. Usaha keripik tempe ini telah menghasilkan omset puluhan juta rupiah per bulan. Walau pada saat ini harga kacang kedelai ada kenaikan, namun usaha keripik tempe milik Sulistiawati ini tetap bertahan dengan harga satu bungkus Rp10.000 tanpa mengurangi isi keripik tempenya. Awal mulanya sebenarnya usaha ibu, kemudian kita pegang itu, kita dapat bimbingan dari Koperindak. Dari awalnya itu kita dapat bantuan itu Pak, dari contohnya dapat bantuan plastik sama merek, kemudian mendapat bantuan kardus. Dari situ ternyata usahanya alhamdulillah lebih maju dengan packing serta kemasan yang lebih bagus. Akhirnya kita teruskan. Sosok pengusaha kecil dan menengah yang merupakan transmigran yang berhasil dan mampu menyerap tenaga kerja menjadi inspirasi bagi masyarakat lainnya, khususnya di lingkungan tempat tinggalnya. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya.